Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadan dengan NIM I07200015 dari Program Studi Teknik Elektro UNS angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Tugas ini merupakan tugas pelaksanaan mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Pancasila. Sejatinya, nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu, jauh sebelum kemerdekaan, dan sudah digunakan oleh nenek moyang kita sebagai pedoman hidup. Dalam peristilahannya, Pancasila dapat ditilik secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Pancasila menurut Muhammad Yamin memiliki dua arti, yaitu hal yang bersendi, berdasar, beralas lima hal, dan lima hal pedoman tingkah laku yang baik. Sedangkan Pancasila secara terminologi ada dalam konteks politik, yang pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yang membahas dasar negara yang akan digunakan. Kemudian, Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu kita amalkan di kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, sekolah, maupun dimanapun dan kapanpun kita berada. Adapun yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud penerapan nilai Pancasila adalah: pertama, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia sudah menjalankan sila pertama, yaitu dengan mempercayai keberadaan Tuhan. Namun terkadang dikarenakan adanya keberagaman ini sering terjadi kericuhan hanya karena adanya perbedaan pemahaman. Penyebab terjadinya konflik agama yang ada di masyarakat adalah karena adanya perbedaan suku yang mengakibatkan adanya sedikit perbedaan dalam kebiasaan atau ajaran. Dan yang paling banyak terjadi adalah adanya perselisihan dengan masalah mayoritas dan minoritas. Apabila masyarakat mampu menghormati setiap perbedaan, baik itu dalam agama atau permasalahan teori dalam suatu agama, maka keharmonisan antar umat beragama akan tercipta. Sebagai contoh yaitu tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, lalu tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Penerapan untuk sila kedua ini adalah dengan mengakui persamaan kedudukan atau derajat antar sesama manusia di mata Tuhan maupun hukum. Sebagai individu bagian dari masyarakat harus mampu menjunjung tinggi kedudukan manusia. Jangan pernah menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban kita sebagai manusia yang beradab. Sebagai contoh, mengakui persamaan hak, melaksanakan kewajiban dan kedudukan semua orang yang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lain sebagainya. Penerapan yang bisa dilakukan untuk sila ketiga ini adalah dengan saling membantu antar sesama masyarakat. Dari hasil penelitian bahwa dengan saling membantu sebagai dasar awal untuk kehidupan sosial, saling membantu bisa dijadikan sebuah acuan dan tiang untuk mencapai kemajuan bagi sebuah bangsa. Dengan adanya gerakan dari masyarakat yang memegang teguh prinsip saling membantu, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan bermartabat karena kebersamaannya. Sebagai contoh, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Untuk penerapan sila keempat ini dapat kita ambil contoh di sekitar kita. Misalnya, dalam pemilihan presiden atau wakil rakyat dilakukan secara demokrasi, di mana demokrasi ini memiliki cerminan dari nilai sila keempat. Dengan dilaksanakannya demokrasi di masyarakat akan menjadi penyebab terjadinya kebiasaan yang baik, seperti antar anggota masyarakat yang akan saling memperhatikan, menghormati, menerima, dan saling membantu demi sebuah kepentingan yang disebut persatuan antar masyarakat. Nah, sebagai contoh lainnya yaitu mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Penerapan yang dapat dilakukan pada sila kelima ini adalah dengan selalu berlaku adil kepada sesama. Jangan memandang seseorang hanya karena keadaan dan status sosialnya, karena itu dapat menyinggung dan merugikan orang lain. Pengamalan sikap moral yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan selalu menegakkan keadilan terhadap sesama, baik itu secara material dan saling menghormati satu sama lain. Nah, contoh lainnya yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Jika yang tadi merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berikut merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara.
Penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bernegara tidak jauh berbeda dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat. Misalnya saja, pada sila pertama, harus memahami akan pentingnya agama sebagai fondasi awal sikap warga terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dari hal itu akan memunculkan sikap toleransi antar umat beragama. Lalu pada sila kedua, setiap warga negara Indonesia harus bisa saling bantu-membantu, tolong-menolong antar sesama warga negara, dan memiliki sifat kekeluargaan antar warga negara, meskipun berbeda suku dan budayanya. Lalu untuk sila ketiga adalah setiap warga negara harus memiliki kontribusi dalam membangun negeri, agar Indonesia menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara lain. Lalu untuk sila keempat adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai. Lalu untuk sila kelima, harus memiliki perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, sikap adil terhadap sesama. Banyak sekali tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah tindakan G30 SPKI merupakan peristiwa di mana sebuah partai komunis berusaha untuk menggeser ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Pada peristiwa ini terdapat beberapa korban, di mana seluruh korbannya merupakan pejabat tinggi negara. Peristiwa ini melanggar sila kedua, di mana tindakan mereka ini merenggut nyawa orang lain, dan cara melakukannya pun tidak etis. Padahal hak untuk hidup yang layak sudah menjadi jaminan bagi setiap individu. Kedua, peristiwa ini melanggar sila ketiga karena merupakan tindakan yang memecah belah Indonesia, upaya mengganti ideologi, dan memprovokasi terjadinya perselisihan antar kelompok yang berpotensi meruntuhkan persatuan Indonesia. Contoh lainnya yaitu aksi teror bom yang dilakukan di salah satu gereja Makassar merupakan aksi terang-terangan yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Pada peristiwa ini terjadi pelanggaran terhadap beberapa sila. Yang pertama, pelanggaran terhadap sila pertama, di mana aksi yang dilakukan oleh sesuatu kelompok ini sudah jelas mengganggu peribadatan pemeluk agama lain. Tindakan ini bisa dilakukan oleh pemeluk agama lain maupun pemeluk agama yang sama, tetapi memiliki ajaran yang berbeda. Kedua, pelanggaran terhadap sila kedua, di mana aksi ini membahayakan banyak nyawa manusia, padahal setiap manusia berhak hidup dan sudah jelas bahwa tindakan ini melanggar hak asasi manusia. Lalu yang ketiga merupakan pelanggaran terhadap sila ketiga, di mana aksi ini dapat menimbulkan perpecahan dengan diindikasikan tindakan pembunuhan massal. Tindakan ini mampu memprovokasi bagi suatu kelompok yang dirugikan dan dapat menimbulkan perpecahan. Selanjutnya ada di mana Operasi Papua Merdeka yang menembak 8 karyawan suatu perusahaan. Aksi ini sudah jelas melanggar beberapa sila. Yang pertama, sila kedua, di mana mereka membunuh dengan menembaki mati ke-8 orang tersebut. Hal ini melanggar sila kedua dan hak asasi manusia, di mana mereka merenggut nyawa orang lain dan melakukan tindakan tersebut secara tidak pantas. Lalu yang kedua adalah pelanggaran terhadap sila ketiga, di mana upaya ini merupakan salah satu langkah mereka untuk memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal sudah jelas bahwa memisahkan diri dari wilayah NKRI merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan, walaupun apapun yang menjadi tujuan yang melatar belakanginya. Contoh selanjutnya adalah di mana pria ini menginjak kitab suci salah satu agama dan menantang salah satu umat beragama. Tindakan ini melanggar sila pertama, di mana menistakan sebuah agama dengan menginjak kitab suci agama tersebut. Tindakan tersebut sangat dikecam, bukan hanya di negara Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain. Lalu selanjutnya adalah melanggar sila ketiga, di mana dapat memprovokasi sehingga terjadinya perpecahan akibat perselisihan antar kelompok agama yang berkaitan. Nah, selain itu ada beberapa contoh lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai Pancasila, yakni dan lain sebagainya. Agar tidak terlalu bosan, berikut merupakan animasi mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari penjelasan yang sudah diberikan, dapat diringkas bahwa Pancasila pertama kali digagas oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI dalam menentukan dasar negara yang akan digunakan. Kemudian ditetapkanlah hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni. Namun pada hakikatnya nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak nenek moyang kita dan dijadikan pedoman hidup bagi mereka. Pancasila kemudian disahkan sebagai dasar negara yang awalnya merupakan ideologi kebangsaan. Oleh karena itu, Pancasila memiliki derivasi pada peraturan lainnya. Sebagai konsekuensi dalam kehidupan bernegara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena Pancasila sendiri juga memiliki sifat yang relevan terhadap berkembangnya zaman. Pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai Pancasila juga perlu kita hindari agar kehidupan menjadi tertib dan tidak terjadinya perpecahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.